Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan Perilaku Konsumen dan Pelayanan Kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pembahasan kita tentang kognisi konsumen. Apa yang dimaksud dengan kognisi konsumen? Secara sederhana, kognisi konsumen itu berarti pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen. Namun, apa penjelasan lebih detailnya kita simak pada pembahasan berikut ini. Jadi kognisi itu mengacu pada sebuah proses mental dan struktur pengetahuan yang dilibatkan dalam tanggapan seseorang terhadap lingkungannya. Jadi proses yang ada dalam mentalnya seseorang dan lebih ke pengetahuan yang melibatkan bagaimana seseorang itu menanggapi terhadap yang ada di sekelilingnya atau lingkungannya. Misalnya termasuk di dalamnya itu pengetahuan yang didapatkan berdasarkan pengalaman yang pernah dialami dan pengalaman tersebut terekam atau tertanam dalam ingatan mereka. Jadi kognisi itu merupakan sebuah proses yang ada dalam mental seseorang dan struktur pengetahuan untuk dapat merespon atau menanggapi terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungannya, dan juga termasuk di dalamnya adalah bagaimana seseorang itu memiliki pengalaman yang pernah dirasakan dan pengalaman tersebut tertanam di dalam ingatan mereka. Kognisi biasanya melibatkan pikiran ditandai dengan pemilihan atau seleksi dari informasi kualitas, kuantitas, harga, kebutuhan, dan dapat terjadi melalui proses berpikir sadar maupun tidak sadar, serta secara otomatis langsung tertarik untuk membeli. Jadi biasanya kognisi itu melibatkan pemikiran seseorang ya, yang ditandai ketika seseorang mau membeli sesuatu itu mereka memikirkan terlebih dahulu, mempertimbangkan ya, menseleksi kira-kira produk mana yang akan dibeli berdasarkan informasi yang mereka miliki, kemudian mempertimbangkan bagaimana kualitas produknya, bagaimana kuantitasnya, harganya sesuai enggak dengan kebutuhan yang sedang mereka inginkan gitu ya. Kemudian juga merupakan cara proses berpikir, baik secara sadar mereka benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan maupun secara spontan atau otomatis untuk tertarik untuk membeli. Kadang-kadang kan ketika kita mau membeli sesuatu ada yang benar-benar kita mempertimbangkan betul-betul mau membeli atau tidak gitu ya. Ada juga yang benar-benar hanya karena tertarik saja terus langsung spontan membeli seperti itu. Nah, ini ada sistem kognitif yang terdiri dari, sistem itu kan merupakan sebuah rangkaian atau kesatuan yang saling terkait satu dengan yang lain ya. Jadi sistem kognitif itu biasanya itu terdiri dari pengertian. Jadi ketika seseorang itu melakukan sebuah proses berpikir itu biasanya yang pertama itu mereka mengartikan, menginterpretasikan atau menetapkan arti dari sebuah aspek atau objek tertentu ya. Kemudian memberi suatu penilaian, menetapkan apakah aspek lingkungan atau perilaku pribadi seseorang baik atau buruk, negatif atau positif seperti itu ya. Jadi setelah mengartikan sebuah produk, mereka juga bisa memberi penilaian kira-kira produk tersebut baik atau tidak baik gitu ya. Kemudian merencanakan, menetapkan bagaimana dia akan melakukan sebuah pilihan ya. Menetapkan bagaimana memecahkan suatu permasalahan atau mencapai tujuan. Membuat suatu planning kira-kira dengan masalah yang dimiliki, misalkan sedang sakit tertentu, dia kemudian membuat perencanaan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, misalkan dengan rencananya adalah untuk mengobati gitu ya, membeli suatu obat atau misalkan pergi ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pertolongan tenaga kesehatan. Kemudian menetapkan, membandingkan alternatif pemecahan suatu masalah dari sudut pandang sifat yang relevan dan mencari alternatif terbaik. Jadi misal tadi
Dia membandingkan apakah hanya akan ketika sakit, apakah hanya akan membeli obat di apotik, atau dia pergi ke pelayan kesehatan untuk memeriksakan kondisinya. Itu merupakan penetapan, kemudian berpikir. Aktivitas kognitif yang muncul di sepanjang proses di atas tadi ya. Jadi dari pengertian itu juga ada proses berpikir bagaimana dia mengartikan suatu peristiwa yang terjadi, kemudian menilai, menimbang-nimbang baik dan buruk, merencanakan, membuat suatu perencanaan, kemudian menetapkan atau memilih alternatif apa yang akan dipilih. Tuh. Nah, ini ada proses berpikir, proses pengambilan keputusan konsumen. Jadi dalam mengambil keputusan, konsumen itu melalui beberapa tahapan atau proses ya. Yang pertama, konsumen harus menerjemahkan informasi yang relevan di lingkungan sekitar untuk menciptakan arti atau pengetahuan personal. Jadi ketika menghadapi suatu permasalahan, konsumen tuh harus menerjemahkan informasi-informasi yang relevan dengan yang dialaminya gitu ya. Misalkan dia dapat informasi ketika sedang sakit, oh obat ini bagus gitu ya, obat ini manjur untuk digunakan. Ada juga informasi lain, oh saya kalau sakit kayak gitu biasanya langsung pergi ke dokter A, ke dokter B, ke dokter C gitu ya. Jadi dia menerjemahkan berbagai informasi itu yang dia dapatkan yang disesuaikan dengan kondisinya seperti itu. Kemudian konsumen harus mengkombinasikan atau mengintegrasikan pengetahuan tersebut sebelum mengevaluasi produk atau tindakan yang mungkin dan untuk menetapkan perilaku di antara alternatif yang ada. Jadi mengkombinasikan atau mengintegrasikan pengetahuan yang dimiliki. Jadi dia tuh dengan berbagai macam informasi yang didapatkan, konsumen itu bisa mengkombinasikan, misalkan misalkan kata tetanggaku yang paling baik untuk mengobati sakit ini adalah dengan mengkonsumsi misalkan obat-obatan yang jamu-jamuan gitu ya. Tapi ada juga yang menyampaikan langsung saja berkunjung ke klinik kesehatan ya, bisa dikombinasikan keduanya. Misalkan dia tetap berkunjung ke pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kondisinya dan juga tetap bisa ditunjang dengan mengkonsumsi misalkan obat-obatan herbal seperti itu ya. Jadi bisa mengkombinasikan pengetahuan atau informasi yang dimiliki. Kemudian yang terakhir yaitu konsumen harus mengungkapkan ulang pengetahuan produk dari ingatannya untuk digunakan dalam proses integrasi dan interpretasi. Jadi ketika dia mendapatkan informasi ya, setelah diartikan informasi tersebut kemudian dikombinasikan, yang terakhir adalah mengingat lagi atau mengungkapkan ulang pengetahuan informasi-informasi yang pernah didapatkan untuk dapat digunakan sebagai sebuah interpretasi gitu ya, digunakan untuk mengartikan dan mengambil sebuah keputusan apa yang akan dilakukan seperti itu. Baik, berikutnya yaitu pembelajaran konsumen. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan, konsumen pun melakukan berbagai macam tahapan seperti tadi ya. Salah satunya yaitu pembelajaran. Jadi ada proses pembelajaran ketika seseorang mendapatkan sebuah peristiwa seperti sakit misalkan ya, kemudian dia mendapatkan berbagai macam informasi, otomatis informasi itu akhirnya nantinya akan dibuat suatu pembelajaran bagi konsumen ya. Pembelajaran merupakan sebuah proses belajar yang dialami konsumen, baik itu dari pengalaman penggunaan suatu produk maupun hasil pemahaman si konsumen dari suatu media, sehingga terjadi perubahan persepsi yang berujung pada tindakan konsumen. Jadi pembelajaran itu merupakan sebuah proses di mana konsumen itu bisa menggunakan pengalaman yang pernah dialami atau juga bisa berdasarkan informasi yang didapatkan dari berbagai macam media, sehingga
itu bisa berujung pada tindakan konsumen untuk memutuskan mau mengambil tindakan apa, entah itu mau membeli produk atau mau menggunakan pelayanan kesehatan, seperti itu ya. Kemudian proses belajar adalah salah satu tahapan penting yang dilalui konsumen secara sadar maupun tidak sadar. Dengan adanya pembelajaran konsumen tersebut, maka pemasar perlu memahami bagaimana, kapan, di mana, dalam kondisi apa konsumen itu mengalami proses belajar. Jadi di sini perannya seorang produsen atau perannya seorang penyedia pelayanan kesehatan itu juga perlu memahami kapan, bagaimana konsumen itu belajar ya. Jadi misal konsumen tuh cenderung lebih suka mendapatkan informasi dari televisi, maka bisa saja produsen atau pelayan kesehatan bisa memberikan informasi pemasaran atau mempromosikan produknya itu di layanan televisi, atau konsumen cenderung lebih suka menggunakan media sosial gitu ya, sehingga proses promosi dari produknya pun bisa dilakukan melalui media sosial sebagai upaya agar konsumen itu tertarik gitu ya kepada produk-produk yang dihasilkan. Pengalaman dalam mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk pun menjadi salah satu proses pembelajaran konsumen. Apakah nantinya mengkonsumsi lagi atau mengurangi pengkonsumsian atau bahkan tidak memakai produk itu lagi. Semua akan terekam dalam ingatan konsumen. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, proses pembelajaran itu juga bisa berdasarkan dari pengalaman yang dimiliki oleh konsumen. Jadi ketika dia mencoba suatu produk ya, misalkan dia membeli suatu obat-obatan tertentu untuk mengobati penyakitnya. Nah, ketika dikonsumsi ternyata obat tersebut cukup manjur atau ampuh gitu ya untuk mengobati rasa sakitnya. Maka ketika mengalami suatu kejadian yang serupa, bisa saja dia memutuskan untuk membeli obat yang sama berdasarkan pengalaman yang pernah dia alami. Tapi begitupun sebaliknya, jika obat-obatan tersebut itu tidak ampuh ya, tidak cukup ampuh untuk menyembuhkan penyakit, maka bisa saja konsumen itu memutuskan untuk tidak lagi menggunakan produk tersebut, seperti itu. Nah, ini ada jenis pembelajaran, yaitu berupa ada 2 macam, yaitu belajar kognitif dan belajar perilaku. Belajar kognitif merupakan sebuah proses belajar yang dicirikan oleh adanya perubahan pengetahuan yang menekankan proses mental konsumen untuk mempelajari informasi. Jadi karena kognitif, jadi adanya perubahan pengetahuan ya. Sedangkan perilaku merupakan proses belajar yang terjadi ketika konsumen bereaksi dengan lingkungannya atau stimulus luar. Kemudian pengalaman dan lingkungannya akan menyebabkan perubahan perilaku yang relatif permanen. Jadi perbedaannya kalau kognitif itu yang berubah adalah pengetahuannya, sedangkan belajar perilaku adalah ya perilakunya atau tindakannya, seperti itu ya. Nah, ini ada proses belajar perilaku. Kalau pengetahuan sih jelas ya, berarti ada pemahaman yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Tapi kalau perilaku kan berarti ada perubahan perilakunya gitu ya, tindakannya. Nah, ini ada proses belajar perilaku. Yang pertama itu ada proses belajar classical conditioning, yaitu merupakan sebuah teori belajar yang mengutarakan bahwa makhluk hidup, baik berupa manusia maupun binatang, adalah makhluk yang pasif, yang bisa diajarkan perilaku tertentu melalui pengulangan atau conditioning atau repetition. Jadi kalau berdasarkan teori ini, yang pertama, classical conditioning, seseorang itu akan belajar secara alamiah ya, baik hewan maupun manusia itu merupakan makhluk yang pasif yang diajarkan perilaku tertentu melalui pengulangan. Jadi dia akan belajar berdasarkan sesuatu yang berulang-ulang gitu ya, yang pernah dia dapatkan atau yang pernah dia lihat gitu ya secara berulang-ulang gitu. Kemudian proses belajar instrument conditioning adalah proses belajar
yang terjadi pada diri konsumen akibat konsumen menerima imbalan yang positif berupa reward ataupun negatif karena mengkonsumsi suatu produk sebelumnya. Jadi kalau yang instrumen itu lebih menekankan pada karena konsumen itu menerima imbalan yang positif. Jadi ketika misalkan seorang itu mengkonsumsi sesuatu, kemudian seseorang itu bisa mendapatkan suatu reward ya, atau suatu imbalan yang positif. Misalkan dia membeli suatu produk tertentu, kemudian ternyata dapat diskon misalkan ya, itu merupakan suatu reward yang positif gitu ya. Sehingga dari situ ada proses belajar instrumen karena ada rewardnya. Kemudian proses belajar vicarious learning atau observational or social learning adalah proses belajar yang dilakukan oleh konsumen ketika ia mengamati tindakan dan perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Proses pembelajaran ini dipakai produsen untuk mengembangkan respon baru, mencegah respon yang tidak dikehendaki, mencegah respon yang tidak dikehendaki, dan memfasilitasi respon. Jadi kalau proses belajar vicarious learning itu menekankan pada konsumen itu bisa belajar melalui apa yang diamati berdasarkan tindakan atau perilaku yang dilakukan orang lain, dan akhirnya bagaimana nih konsekuensi dari perilaku yang dilakukan orang lain tersebut. Jadi misal konsumen mengamati ketika seseorang berkunjung ke pelayanan kesehatan, dia bisa misalkan yang tadinya sakit kemudian bisa sembuh, maka bisa saja konsumen tersebut akan mengambil tindakan ketika dia sakit akan menuju ke pelayanan kesehatan, seperti itu ya. Kemudian ada pengolahan informasi dan persepsi konsumen. Kalau tadi kan sebelumnya proses belajar, nah berikutnya adalah pengolahan informasi dan persepsi konsumen. Pengolahan informasi dan persepsi konsumen merupakan salah satu tahapan dalam proses kognisi yang dilalui konsumen, dimulai dari semua stimulus yang diterima hingga stimulus tersebut dimasukkan ke dalam memori dan dapat dipergunakan kembali untuk memberikan gambaran persepsi yang lebih baik mengenai suatu produk atau jasa kepada konsumen. Jadi bagian ini lebih lanjut akan dibahas lebih rinci mengenai tahapan proses informasi mulai dari pemaparan, perhatian, pemahaman, penerimaan, dan retensi. Jadi ketika seseorang mengolah informasi itu kan juga tahapannya ada berbagai macam ya, dari mulai konsumen itu mendapatkan stimulus, kemudian adanya exposure, adanya perhatian, kemudian memahami, kemudian baru dia akhirnya membuat suatu persepsi ya, atau kesimpulan terhadap suatu produk tertentu. Nah, akhirnya nantinya akan menjadi sebuah retensi atau ingatan jangka panjang. Nah, berikut ini ada proses terbentuknya sebuah persepsi. Jadi dimulai dari adanya sensori stimulus ya. Jadi ada stimulus bisa berupa pertanda, bisa berupa suara, bisa berupa penciuman, rasa, tekstur ya, berbagai macam stimulus yang dapat ditangkap oleh indera kita, yaitu bisa ditangkap oleh mata, bisa ditangkap oleh telinga, bisa ditangkap oleh hidung, mulut, dan kulit ya. Segala macam stimulus ini ditangkap oleh panca indera kita yang nantinya akan terpapar gitu ya. Jadi kita akan terpapar berbagai macam stimulus ini, bisa misalkan berupa produk ya, produk obat-obatan misalkan ya, kita nantinya stimulus itu akan ditangkap oleh mata kita, kemudian kita akan terpapar berupa obat-obatan tadi ya, berupa stimulus berupa obat-obatan, kemudian kita akan memperhatikan
adanya attention, memperhatikan, kemudian kita bisa melakukan interpretasi, mencoba untuk memahami dan membuat suatu pemahaman tersendiri ya terhadap suatu produk tersebut. Nah, berikutnya tahap pengolahan informasi berawal dari stimulus. Stimulus tadi ya berupa misalkan obat-obatan tadi ya, obat-obatan atau layanan kesehatan. Kemudian kita mendapatkan paparan informasi berupa stimulus itu. Kemudian setelah mendapatkan paparan, kita memperhatikan ya, kemudian kita mencoba memahami informasi yang didapatkan, kemudian kita bisa menerima informasi itu, dan yang berikutnya adalah retensi. Retensi itu lebih ke informasi yang didapat itu bisa disimpan ke memori untuk jangka panjang. Jadi informasi tersebut disimpan di memori kita, di ingatan kita untuk suatu waktu ketika kita membutuhkan, kita bisa mengingat kembali informasi tersebut ya. Nah, setelah tadi sebelumnya itu kan ada pengolahan informasi ya, pengolahan informasi. Kemudian prosesnya, tahapannya tadi sudah dijelaskan. Kemudian salah satunya ada pemaparan atau exposure. Nah, exposure ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemasar untuk menyampaikan stimulus kepada konsumen. Konsumen yang merasakan stimulus yang datang ke salah satu panca inderanya disebut dengan sensasi. Jadi seperti tadi ya, contohnya obat-obatan ya dilakukan oleh produsen untuk dipasarkan, untuk sengaja distimulasikan kepada konsumen, ditangkap oleh panca inderanya ya, agar dapat dipahami pastinya ya produk-produk tersebut. Kemudian exposure itu dibagi menjadi dua, bisa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kalau yang disengaja itu merupakan informasi pemasaran yang tepat tersedia ketika di mana konsumen membutuhkannya. Jadi misal ketika seorang konsumen membutuhkan informasi, maka konsumen bisa langsung menanyakan ke tenaga kesehatan, misalkan membutuhkan informasi tentang pelayanan kesehatan tertentu atau obat-obatan tertentu, dia butuh informasi tentang penyakit tertentu, dia bisa langsung secara sengaja menanyakan ke pelayanan kesehatan atau ke tenaga kesehatan. Sedangkan exposure yang tidak disengaja memaksimalkan kemungkinan segmen sasaran terekspos pada iklan perusahaan mereka. Jadi kalau ini lebih ke usaha-usaha promosi ya. Jadi ketika ada seseorang yang entah butuh atau tidak butuh informasi tersebut, tapi mereka berusaha untuk mengekspos produk yang dihasilkan dengan mempromosikannya di media sosial, kemudian misal di leaflet, di brosur seperti itu, di iklan, di TV dan lain sebagainya. Oke. Kemudian selanjutnya setelah exposure atau pemaparan, prosesnya adalah perhatian atau attention. Nah, konsumen menyeleksi stimulus atau informasi mana yang akan diperhatikannya dan akan diproses lebih lanjut. Proses ini dikenal dengan nama perceptual selection. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor pribadi dari dalam konsumen dan di luar kontrol pasar. Ya, contohnya kalau faktor-faktor pribadi, kenapa seseorang itu memperhatikan sebuah informasi, bisa karena adanya motivasi atau dorongan yang dimiliki konsumen, dan karena emang seseorang itu butuh informasi tersebut. Kemudian ada harapan-harapan yang dimiliki oleh konsumen gitu ya. Sedangkan faktor lain, faktor eksternalnya yaitu berupa faktor stimulus dapat dikontrol oleh pasar. Jadi lebih ke bagaimana produk itu bentuknya, mulai dari ukuran, warna, intensitas, kontras, posisi, gerakan, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya setelah adanya attention atau perhatian, berikutnya adalah pemahaman.
Pemahaman itu adalah usaha dari konsumen untuk mengartikan atau menginterpretasikan stimulus yang didapatkan. Pada tahap ini, konsumen melakukan perceptual organization. Perceptual organization itu lebih ke mengelompokkan ya. Ada 3 prinsip perceptual organization. Yang pertama adalah gambar dan latar belakang. Maksudnya itu misalkan produk ya, ada produk tertentu yang ingin ditawarkan atau dipromosikan, itu produknya itu lebih ditonjolkan, kemudian ada background latar belakangnya, misalkan backgroundnya itu polos, kemudian produknya itulah yang ditonjolkan agar produk itu terlihat menonjol gitu dan menarik perhatian. Kemudian yang berikutnya adalah pengelompokan. Ya, pengelompokan tuh lebih ke produk-produk yang sejenis bisa dikelompokkan gitu ya. Kemudian konsumen akan berusaha memahami suatu objek dalam arti yang utuh. Nah, berikut ini ada perbedaan antara perceptual selection dan perceptual organization. Nah, kalau perceptual selection itu merupakan cara yang diambil oleh konsumen untuk memilih rangsangan atau stimulus mana yang akan diterima, yang dianggapnya sesuai dengan dirinya. Dalam proses pengambilan keputusan, konsumen akan sangat selektif dalam memilih informasi, yaitu yang akan membantu konsumen dalam mengevaluasi merek yang akan memenuhi kebutuhan dan memenuhi atau cocok dengan kepercayaannya. Jadi kalau perceptual selection itu lebih ke konsumen itu udah langsung tertuju memilih ke produk tertentu. Jadi di antara banyaknya produk yang ada, dia hanya berusaha untuk memahami satu produk itu saja yang emang benar-benar mereka tuh tertarik ya ke produk itu. Sedangkan perceptual organization, konsumen tidak memisahkan rangsangan-rangsangan yang sudah dipilih dari lingkungannya. Konsumen mengelompokkan informasi-informasi yang diterima dari berbagai macam sumber dan menyusun secara utuh yang memiliki arti khusus, sehingga konsumen dapat mengambil keputusan berdasarkan hal tersebut. Jadi kalau organization itu, konsumen itu tidak memisahkan produk-produk tertentu, tetapi lebih ke mengelompokkan informasi-informasi yang diterima dan dari berbagai macam sumber, sehingga dia akhirnya bisa memahami secara utuh, secara keseluruhan seluruh produk-produk tersebut. Kemudian dia baru bisa mengambil sebuah keputusan kira-kira produk mana yang akan dipilih. Sedangkan selection itu tuh dari awal dia sudah mengincar satu produk itu gitu yang emang dia inginkan, yang emang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau organization tuh semua produknya tuh dikelompokkan, dipahami, dicoba untuk dipahami, kemudian baru dia menimbang-nimbang kira-kira mana yang akan dipilih gitu. Ya, berikutnya yaitu ada tahap penerimaan. Persepsi konsumen tersebut merupakan output dari penerimaan konsumen terhadap stimulus yang membentuk persepsi produk, persepsi merek, persepsi pelayanan, persepsi harga, persepsi kualitas, persepsi toko, dan persepsi terhadap produsen. Jadi setelah tadi ya konsumen itu memahami, kemudian dia mencoba untuk mengelompokkan gitu ya, mengelompokkan produk yang akan dia pilih ya, kemudian dia mencoba untuk menerima dari produk apa yang akan dia pilih gitu ya. Nah, persepsi inilah yang disebut dengan penerimaan, inilah yang disebut dengan persepsi. Persepsi terhadap suatu output dari penerimaan konsumen. Persepsi adalah bagaimana individu melihat dan mengerti lingkungannya, meliputi bagaimana individu tersebut menyeleksi, mengorganisasi, menginterpretasi stimulus-stimulus yang digunakan untuk mengerti dunia. Jadi mencoba untuk memahami atau mengartikan suatu produk. Nah, berikutnya setelah penerimaan yaitu ada tahap retensi. Retensi itu merupakan proses memindahkan informasi ke memori jangka panjang atau long term teori ya. Sedangkan
rehearsal, yaitu kegiatan mental konsumen untuk mengingat-ingat informasi yang diterimanya dan menghubungkannya dengan informasi lainnya yang sudah tersimpan dalam memorinya. Jadi kalau retensi itu memindahkan informasi yang dia dapatkan ke memori jangka panjang, sedangkan rehearsal itu mengingat-ingat informasi yang sudah diterima, yang sudah ada di dalam otak ya, kemudian menghubungkan dengan informasi lainnya yang sudah tersimpan dalam memori sebelumnya. Sedangkan retrieval mengingat kembali, yaitu konsumen menyimpan informasi di dalam long term memory, maka suatu saat ketika dia membutuhkan informasi tersebut, dia akan mengingat kembali informasi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Ini perbedaan antara retensi, rehearsal, dan retrieval. Ya, berikutnya ada pengetahuan konsumen. Merupakan semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusannya. Nah, ini pengetahuan konsumen itu bisa dipengaruhi atau terdiri dari 3. Yang pertama yaitu pengetahuan produk, kemudian ada pengetahuan pembelian dan perilaku membeli, dan yang terakhir ada peranan teknologi dalam transaksi. Dalam pengetahuan produk itu ya ada jenis pengetahuan ya. Jadi pengetahuan produk itu meliputi yang pertama jenis pengetahuannya. Jenis pengetahuan dari produk itu bisa berupa pengetahuan objektif, yaitu informasi yang benar mengenai kelas produk yang disimpan dalam memori konsumen. Kemudian ada pengetahuan subjektif, adalah persepsi konsumen mengenai apa dan berapa banyak mengenai kelas produk. Kemudian kelas produk sendiri artinya adalah tingkat pengetahuan produk yang paling luas, yang meliputi beberapa bentuk merek atau modal ya. Kemudian ada informasi mengenai pengetahuan. Sedangkan di tingkat pengetahuan produk itu ada meliputi kelas produk ya. Kemudian ada bentuknya, modelnya, dan merek dari produk tersebut. Kemudian pengetahuan pembelian dan perilaku membeli itu meliputi ada store contact atau langsung pergi ke outletnya ketika dia membutuhkan sesuatu, langsung pergi ke outlet. Kemudian produk kontak, dia mengetahui di mana lokasi dari produknya. Kemudian transaksinya itu bisa berupa tunai maupun menggunakan kredit. Kemudian berikutnya peranan teknologi dalam transaksi atau e-commerce itu juga penting ya, karena bisa juga perilaku membeli konsumen itu bisa dilakukan dengan belanja lewat internet. Nah, kemudian peranan teknologi dalam transaksi ini juga berpengaruh dalam pengetahuan konsumen, karena ketika misalkan konsumen sering mengakses internet ya, berbelanja lewat internet, berarti teknologi berperan untuk mempromosikan maupun menyediakan pelayanan jasa-jasa seperti misalkan ada zaman sekarang tuh ada macam-macam ya yang menyediakan pelayanan, ada Shopee, ada Lazada, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian pengetahuan produk ini ya adalah kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Pengetahuan ini meliputi kategori produk, merek, terminologi produk, kemudian ada atribut atau fitur produk, harga produk, dan kepercayaan mengenai produk. Nah, ini contohnya ada pengetahuan terkait susu ya. Di sini dikategorikan pengetahuannya berdasarkan kelas produk. Kelasnya berarti susu ya. Kemudian bentuknya yaitu bentuk cair dalam kemasan. Mereknya ini contohnya adalah Ultra Jaya atau Ultra Milk.
Kemudian modelnya atau ciri-cirinya, kemasan berbentuk kotak dengan ukuran bermacam-macam dari mulai 125 ml sampai 1000 ml. Kemudian atributnya yang ada di dalam produk tersebut yaitu ada sedotannya, kemudian ada label halalnya, ada tanggal expired atau kadaluarsanya, model layanan konsumennya, kemudian atribut yang lain ada berbagai macam rasanya, bisa berupa strawberry, coklat, original, kemudian madu dan lain sebagainya. Kemudian pengetahuan tentang konsekuensi atau manfaat produk biasanya tertera di bungkusnya ya. Susu ultra yang tak hanya memanjakan lidah tapi juga memberikan banyak manfaat bagi tubuh karena bergizi. Ini contohnya ya. Kemudian pengetahuan tentang nilai yang akan dicapai konsumen oleh produk. Ya, pastinya ada nilai-nilai gizinya, mengandung kandungan apa saja, dan informasi dari komposisinya. Itu merupakan contoh dari pengetahuan produk ya. Berikutnya, pengetahuan produk itu kan tadi ya meliputi atribut. Pengetahuan atribut seperti ada deskripsi ciri fisiknya, ada tadi bentuknya tuh kotak, isinya ada 125 gitu. Kemudian atribut abstraknya tuh menjelaskan manfaatnya dan lain sebagainya, deskripsi karakteristik subjektif, kemudian pengetahuan manfaat produk. Jadi menjelaskan kegunaannya tuh apa dari produk tersebut ya. Kemudian manfaat psikososial jika ada ya, jika ada manfaat psikososial yang didapatkan. Kemudian pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk bagi konsumen. Ya. Berikutnya ada keterlibatan produk. Nah, keterlibatan produk itu mengacu pada persepsi konsumen tentang pentingnya atau relevansi personal suatu objek, kejadian, atau aktivitas. Konsumen yang melihat bahwa produk yang memiliki konsekuensi relevan secara pribadi dikatakan terlibat dengan produk dan memiliki hubungan dengan produk tersebut. Contohnya, konsumen akan membeli suatu produk yang dia inginkan dengan menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga untuk berkunjung ke beberapa toko atau bertanya pada lebih banyak pramuniaga. Misal ada konsumen yang emang tertarik untuk membeli suatu obat-obatan tertentu ya emang dia memang membutuhkan obat tersebut ya dia akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengunjungi berbagai macam apotik, misalkan jika emang di apotik satu tidak tersedia, bisa mengunjungi ke apotek lain untuk bertanya-tanya, untuk membandingkan misalkan harganya di apotek A berapa, di apotek B berapa, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dia menghabiskan banyak waktu untuk suatu produk tertentu yang emang benar-benar dia inginkan gitu. Nah, sumber yang mempengaruhi keterlibatan yang pertama adalah relevansi pribadi instrintik dan relevansi pribadi situasional. Kalau pribadi instrintik itu mengacu pada pengetahuan arti akhir konsumen yang disimpan dalam ingatan berdasarkan pengalaman masa lalu terhadap produk. Sedangkan relevansi pribadi situasional ditentukan oleh aspek lingkungan fisik, sosial yang ada di sekitar kita yang dengan sengaja mengaktifkan konsekuensi dan nilai penting sehingga membuat produk dan merek yang terlihat relevan secara pribadi. Jadi kalau sumber yang mempengaruhi keterlibatan yang pertama emang dari pribadi konsumennya masing-masing berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Misal dulu udah pernah mengkonsumsi obat-obatan X dan cukup manjur, maka ya hal tersebutlah yang membuat seseorang tuh terlibat dengan produk, ingin membelinya lagi gitu ya ketika emang dibutuhkan. Sedangkan relevansi pribadi situasional tuh bergantung pada lingkungan-lingkungan sekitarnya. Misal emang kenapa dia ingin membeli produk tersebut, dia mendapatkan rekomendasi dari tetangganya misalkan atau keluarga yang lain, sehingga ada keterlibatan produk yang emang dia inginkan untuk dibeli karena ada suggest atau saran dari lingkungan sekitarnya. Nah, berikutnya ada motivasi. Motivasi itu merupakan dorongan seseorang untuk melakukan tindakan. Nah, penyebabnya itu bisa dikarenakan adanya kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen.
Kebutuhan itu sendiri muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan atau uncomfortable antara yang seharusnya dirasakan dan yang sesungguhnya dirasakan. Nah, ini ada proses ini ya, motivasi. Yang pertama, bahwa adanya kebutuhan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Ini latar belakangnya. Misalkan emang dia sakit ya, sehingga dia pengen sembuh gitu ya. Nah, kebutuhannya itu kan berarti dia ingin berobat, ingin sembuh gitu ya. Nah, kebutuhan ini membuat sebuah tekanan. Kemudian tekanan ini akan menjadi sebuah motivasi atau dorongan seseorang untuk mencari informasi ya. Dia misalkan sedang sakit, maka dia termotivasi untuk sembuh gitu ya, sehingga dia akan belajar untuk mencari informasi dari berbagai macam sumber, kira-kira apa yang harus dia lakukan agar bisa sembuh, misal dengan minum obatkah atau mengunjungi pelayanan kesehatan. Di sini ada proses kognisi. Kemudian setelah proses kognisi ini, dia akan mengambil sebuah keputusan untuk melakukan sebuah perilaku atau tindakan ya. Tindakannya ini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan untuk bisa menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, ketika memang sudah terjadi, misalkan sudah diobati sakitnya ya, maka tekanannya akan berkurang seperti itu. Sehingga ya akhirnya kebutuhannya bisa terpenuhi seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah kebutuhan konsumen. Jadi kalau tadi motivasi itu bisa ada karena adanya kebutuhan konsumen. Nah, kebutuhan ini adalah sesuatu yang dirasakan oleh konsumen, bisa dimunculkan dari faktor luar maupun dari faktor dalam diri konsumen itu sendiri. Kebutuhan itu juga disebut dengan primary needs, di mana produk tersebut dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya. Kebutuhan sekunder atau motif, yaitu kebutuhan yang diciptakan atau acquired needs, adalah kebutuhan yang muncul sebagai akibat reaksi konsumen terhadap lingkungan dan budayanya, di mana kebutuhan ini bersifat psikologis karena berasal dari subjektif konsumen. Jadi ini kayak kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder seperti itu ya. Nah, ini ada tingkat kebutuhan konsumen. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Ini lebih ke benar-benar kebutuhan yang dibutuhkan fisik ya, misal makan, kemudian minum, pakaian gitu. Kemudian untuk kebutuhan rasa aman, ini lebih ke bagaimana perlindungan seseorang ya, yang rasa aman yang dibutuhkan gitu ya, perlindungan dari berbagai macam gangguan, serangan, seperti itu, ancaman gitu. Kemudian kebutuhan sosial, seseorang tuh butuh untuk berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Misal contohnya kalau zaman sekarang ya berarti seseorang butuh alat komunikasi untuk bisa memenuhi kebutuhan sosialnya seperti itu. Kemudian kebutuhan ego, ini lebih ke apa yang ingin dicapai gitu ya. Misal ingin berprestasi, kemudian ingin terlihat keren ya, ingin terlihat seperti prestis dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan aktualisasi diri, ini lebih ke seseorang itu melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya gitu ya. Jadi lebih ke bagaimana dia bisa bermanfaat sesuai dengan apa yang mampu dia lakukan, sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah perilaku. Jadi tadi ada kebutuhan, kemudian motivasi, dan yang terakhir adalah perilaku. Perilaku itu merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. Tujuannya misalkan tadi ya, ketika seseorang sakit, butuh pertolongan, maka tujuannya adalah dia ingin sembuh, dia ingin sehat, seperti itu. Artinya untuk memenuhi kebutuhannya, seseorang konsumen harus memiliki tujuan akan tindakannya. Tujuan dibedakan dalam tujuan generik, yaitu kategori umum dari tujuan yang dipandang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan, dan tujuan khusus, yaitu produk dan jasa yang dipilih konsumen sebagai tujuannya. Jadi misal tujuan generik adalah
Ketika seseorang itu sakit, maka itu merupakan sebuah kebutuhan, dan maka tujuannya adalah dia pengen sehat. Nah, itu tujuan generiknya adalah sehat. Nah, sedangkan tujuan khususnya itu merupakan produk atau jasa yang dikonsumsi atau yang dipilih konsumen. Misal supaya sehat berarti dia harus mengkonsumsi obat-obatan tertentu untuk menyembuhkan penyakitnya, atau dia harus menuju ke pelayanan kesehatan, karena ini lebih ke yang sudah sifatnya itu spesifik seperti itu ya. Baik, ini adalah penjelasan untuk materi pembahasan kita tentang kognisi konsumen. Penjelasannya memang sangat panjang sekali. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.